Hiya, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi. Dan hari ini aku mau ceritain kisah seorang gold digger yang namanya adalah Sheila K. Bailey. Apa sih ceritanya? Apakah dia sukses menjadi gold digger? Apakah ada emas yang dia berhasil gali? Kenapa aku ceritain tentang dia hari ini? Pasti dong ada unsur-unsur misterinya. Nah, kalau kamu penasaran, make sure to keep on watching. Di channel ini aku upload video misteri, horor, dan juga scam. Buat kamu yang suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway sayang, sekarang aku bakal mulai ceritanya. Siapa sih Sheila K. Bailey? Awalnya dia lahir pada tanggal 4 Juli 1958 dari Alabama, Amerika. Dan sejak kecil, Sheila sudah diberi julukan kembang api. Iya, apa sih image pertama yang muncul ketika seseorang diberi julukan kembang api? Sheila ini dikenal sebagai orang yang exciting dan dia juga sangat cantik. Mungkin karena itu ya, mungkin karena dia cantik sekali dan dia rasa dia bisa mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah dengan menggunakan kecantikannya. Dia sangat ingin menjadi orang kaya. Jadi apapun caranya, dia ingin jadi orang kaya. Nah, hingga akhirnya ketika dia berusia 29 tahun, dia pindah ke New Hampshire. Tujuannya untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya 34 tahun lebih tua daripada si Sheila. Tapi kayak dia nggak peduli gitu karena cowok ini tajir banget. Nah, laki-laki ini namanya adalah Wilfred Labar dan dia adalah seorang ahli tulang. Dia itu tajir banget ya. Dia tinggal di sebuah peternakan yang ukurannya itu 100 hektar dan Wilfred juga sangat disukai oleh komunitasnya. Meskipun Wilfred sangat tajir, tapi dia tidak memiliki pasangan. Jadi akhirnya Wilfred pun memasang sebuah iklan di koran di mana dia bilang kalau saya mencari pendamping hidup gitu. Nah, otomatis dong ya, karena Wilfred itu sangat tajir, dia juga tulis di iklan korannya, ada banyak sekali cewek-cewek yang ingin kaya ya, yang ingin tinggal di tanah 100 hektar, pergi ke sana untuk diinterview oleh si Wilfred, tapi ujung-ujungnya Wilfred paling suka sama Sheila sehingga akhirnya mereka pun tinggal bersama. Mereka nggak pernah nikah sih, dan aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena Wilfred juga tahu ya kalau misalnya Sheila yang jauh lebih muda itu mungkin tidak benar-benar cinta sama dia. Tapi yang jelas mereka tinggal bersama selama 13 tahun dan di tahun 2000 Wilfred meninggal. Nah, di Amerika itu ada yang namanya common law marriage, dan setahu aku itu mirip banget dengan nikah siri, dimana karena kamu sudah tinggal dengan mereka bertahun-tahun, meskipun kalian tidak punya surat nikah, tapi kalian itu udah hidup sebagai sepasang suami istri gitu. Jadi ketika pengacara Wilfred ingin mewariskan harta-harta Wilfred, itu si Sheila langsung bilang kalau saya mau hartanya. Dan karena dia juga sudah tinggal di sana selama 13 tahun, dia mendapatkan peternakan almarhum Wilfred. Nah, I guess akhirnya setelah dia hidup dengan orang yang aku nggak tahu apakah dia benar-benar cinta sama Wilfred atau enggak, tapi yang jelas mimpinya terkabulkan, dimana sekarang dia jadi orang yang tajir banget. Nah, 4 tahun setelah Wilfred meninggal, si Sheila mulai kesepian. Dia pun mulai pacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Michael, tapi sayangnya hubungan mereka tidak berlangsung lama. Entah kenapa Michael hilang ya, gitu, kayak Michael ghosting si Sheila. Nah, 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2006, si Sheila mencoba lagi untuk mencari cinta, dan kali ini dia coba online dating. Di saat itulah dia match dengan seorang laki-laki yang bernama Kenneth, di mana kali ini Sheila lah yang jadi orang yang lebih tua. Tepatnya Sheila itu usianya 42 tahun, sedangkan Kenneth baru aja 20
24 tahun. Jadi usia Sheila itu hampir double usia Kenneth. Nah, mereka match di bulan Februari 2006. Meskipun mereka punya perbedaan usia yang cukup besar, tampaknya they like each other. I guess, like, you know, they like each other. Dan mereka mulai pacaran. Nah, si Kenneth ini ya, dia meskipun usianya 24 tahun, tapi menurut ibunya, dia itu punya IQ yang sama seperti anak baru usia 12 tahun. Jadi Kenneth ini bukanlah, aku nggak mau bilang kalau dia tuh nggak pintar, cuman mungkin karena mental developmentnya, jadi dia kurang pintar gitu. Oke, si Kenneth ini tampaknya suka sekali sama si Sheila, karena si Kenneth ini juga dia bukanlah anak yang pintar banget. Ibunya sangat protektif sama dia, ibunya bela-belain mau tinggal sama dia terus-menerus. Tapi sejak si Kenneth mulai pacaran sama si Sheila, ibunya jadi prihatin sekali karena si Kenneth itu berminggu-minggu nggak pulang ke rumah, asik nginep di rumah Sheila. Dan ini pun membuat ibunya ya prihatin sekali, sampai-sampai lapor polisi dan bilang kalau anak saya hilang gitu kan. Nah, dengan cepat polisi langsung menemukan Kenneth, yaitu di rumah Sheila. Ketika polisi menginterview Kenneth, what is going on, kenapa kamu nggak pulang ke rumah, si Kenneth ya bilang kalau aku tuh tinggal sama pacar aku. Dan karena Kenneth secara legal dia udah dewasa, polisi nggak bisa melakukan banyak hal. Fast forward, setelah kejadian itu 1 bulan kemudian, polisi yang sama yang menginterview Kenneth di rumah Sheila ketemu nih sama si Kenneth sama si Sheila di Walmart, supermarket yang besar gitu. Dan ketika polisi lihat si Kenneth, kenapa kondisinya itu berbeda banget dari 1 bulan yang lalu. Kali ini kamu bisa lihat Kenneth itu mukanya biru-biru, dan juga menurut polisi tubuhnya juga ada luka bekas dipukul gitu. Si Kenneth sekarang duduknya di kursi roda, kayak dia nggak bisa jalan dan dia kelihatannya pucat banget. Ketika polisi bertanya apakah kamu baik-baik saja, Kenneth nggak reply apa-apa. Ketika polisi tanya kepada Sheila, Sheila langsung marah-marah dan mereka pun pergi. Ketika polisi melihat apa yang ada di keranjang belanjaan mereka, polisi melihat ada drigen yang digunakan untuk mengisi minyak. Polisi bertanya-tanya gitu loh, buat apa ini drigen kosong buat isi minyak tersebut. But anyway, sebelum mereka bisa menjawab pertanyaan itu sendiri, tepatnya 5 hari kemudian pertanyaan mereka dijawab oleh Sheila sendiri. Nah, Sheila telepon polisi. Ketika polisi angkat, Sheila bilang kalau Kenneth dia itu sudah kabur dari rumah dan dia itu adalah seorang pedofil. Dia itu suka dengan anak di bawah umur. Aku mau kasih kamu dengerin suara dia muntah sebagai bukti gitu kan. Dia pun langsung mainin gitu suara recording si Kenneth muntah. Dan ketika polisi dengar itu, mereka yang kayak, bukti buat apa gitu orang muntah? Apa hubungannya dengan seseorang being a pedophile gitu kan? Detektif pun ke rumah Sheila untuk minta informasi, you know, untuk cari tahu lebih banyak gitu loh ya, apa sih sebenarnya buktinya. Nah, ketika detektif sampai di rumah Sheila, detektif tanya, jadi si Kenneth kemana? Dimana Sheila menjawab, Kenneth udah balik ke rumah ibunya gitu kan. Nah, detektif langsung verifikasi sama ibu Kenneth, dimana ibunya bilang Kenneth nggak ada di rumah. Ini pun membuat detektif jadi sedikit curiga sama Sheila, apakah dia benar-benaran kabur atau kamu kaburin dia gitu kan. Detektif pun minta izin untuk melihat-lihat di dalam rumah Sheila, dimana Sheila setuju. Dan begitu detektif masuk, mereka langsung mencium bau yang pekat banget di dalam rumah Sheila. Jadi awalnya ketika Wilfred masih hidup, ini kan adalah rumah yang mewah, yang bersih, yang indah gitu ya, megah gitu. Begitu dia meninggal dan Sheila tinggal sendiri, rumahnya jadi kotor, ada makanan busuk di dapur, ada banyak sekali kelinci yang berkeliaran di sepanjang rumah, pup dan juga pipis. Jadi beneran rumahnya itu kotor dan juga jorok banget, sampai detektif nggak bisa lama-lama di dalam rumah tersebut. Mereka pun keluar dan mereka pamit
pamit. Tapi begitu mereka hendak keluar dari gerbang pintu rumah, mereka lihat ada sebuah tumpukan ya kayak daun-daun kering gitu yang baru saja dibakar. Nah, detektif yang curiga pun mendekati dan mereka melihat beberapa potongan tulang yang mirip dengan tulang manusia. Nah, ini pun membuat detektif jadi prihatin, apakah jangan-jangan itu tulang si Kenneth gitu ya. Nah, akhirnya pun mereka memberikan surat edaran yang bertuliskan kalau kami punya izin untuk menggeledah properti kamu gitu ya. Sheila pun gak bisa berbuat apa-apa dan benar saja detektif mengumpulkan tulang-tulang itu untuk dites DNA. Memang itu adalah tulang Kenneth. Jadi Kenneth udah meninggal dan gak sampai di sana saja gitu. Ketika polisi membersihkan septic tank di rumah si Sheila, mereka menemukan ada sebuah akta kelahiran yang dimasukkan ke dalam itu gitu loh. Dan ketika polisi melihat itu akta kelahiran milik siapa, mereka sangat terkejut sekali karena itu adalah akta kelahiran milik Michael, yaitu mantan pacar Sheila sebelum Kenneth 2 tahun yang lalu. Ini membuat polisi yakin sekali kalau Sheila juga membunuh Michael. Nah, Sheila pun langsung diamankan, dia lalu diinterogasi dan polisi bertanya, apa motif kamu mencelakai si Kenneth? Si Sheila langsung bilang kalau si Kenneth itu adalah seorang pedofil, sama juga dengan Michael, dan aku diutus oleh Tuhan untuk menjadi malaikat balas dendam. Aku itu diutus dari Tuhan supaya aku bisa menghukum pedofil-pedofil di dunia. I mean like, what is going on? Polisi yang dengar itu langsung yang kayak, Oke. Dari pernyataannya si Sheila terdengar tidak waras ya. Kayaknya dia punya penyakit mental apa gitu, kayak skitso atau gimana. Which is ketika dicek sama psikolog itu benar gitu, dia punya penyakit skizofrenia. Tapi pengadilan tidak peduli karena hakim merasa kalau ketika Sheila membunuh 2 laki-laki itu, dia tahu apa yang terjadi dan dia sengaja lenyapin mereka. Sehingga akhirnya pada tanggal 13 Mei 2008, Sheila dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap 2 laki-laki dan dia sampai hari ini masih di penjara until she died. Okay, so that is the end of the story. I guess Sheila sukses ya dalam gold diggingnya, cuman sayangnya karena dia punya penyakit mental jadi dia nggak bisa hidup tenang gitu sampai-sampai dia harus mencelakai 2 laki-laki yang nggak bersalah. Aku kasihan sih sama Kenneth. He doesn't know people and he get hurt gitu. I don't know, it's just sad for me. But ya guys, apa sih yang bisa kita pelajari dari ini? Hayo apa? Make sure untuk komen di bawah. Karena aku sendiri gak tahu, menurut aku ini semua bisa dihindari kalau misalnya si Sheila mendapatkan pengobatan untuk penyakit mentalnya. I guess itu sih ya pelajaran yang bisa kita dapat, yaitu ketika seseorang punya penyakit mental atau mereka ngomongnya itu sembrono, mungkin obat itu bisa menyembuhkan pikiran mereka. Ya guys, hari ini aku pakai lipstick dari Revlon, warnanya adalah retro red and this is what it looks like, and my lashes ini tuh dari Mykonos. This is what it looks like. I love the packaging dan ini juga bikin mata aku kelihatan kayak cetar gitu. Bisa dipakai berulang-ulang. Jadi buat kamu yang pingin kelihatan cetar di foto, di video, atau for a girls night out or for a couple dates night out, try Mykonos. Aku udah leave linknya di description box di bawah. Anyway, I will see you in my next video. I love you so much. Bye.